Ada kabar bagus dari IHSG guys. IHSG Kamis kemarin ditutup positif 1,56%, tutup di level 6.186. Kalau kita lihat dari strukturnya IHSG yang membentuk pola indikasi menjadi pola reversal, dan ini menjadi higher low kedua dari sebelumnya. Higher low terjadi pada tanggal 1 Juli 2026 dan ini kembali lagi menjadi swing low. Indikasinya kalau ada dua kali higher low, IHSG berpotensi rebound dan membentuk fase bullish trend. Ya, harapan yang sama, tapi kita masih perlu tunggu konfirmasinya. Jika IHSG mampu terus naik dan bertahan di atas 6.400 sampai bertahan di atas 6.500 kurang lebih, karena kita mengacu dari high ini ya. High kemarin tuh tanggal 23 Juli ada di 6.454. At least kalau dia bertahan di atas 6.500 maka kita bisa asumsikan bahwa IHSG masuk ke dalam fase bullish trendnya. Ya, semoga aja kesampaian ya, IHSG balik lagi ke fase bullish trendnya, harapan yang sama. Dan gue punya 3 saham yang mungkin menarik untuk dipantau ke depannya. Yang pertama ada BRPT yang 1 minggu terakhir ternyata ada akumulasi dari ZP sebesar 50,4 miliar di harga 1.755. At least ini nggak jauh ya dari harga ini. Dan kalau kita lihat dari strukturnya memang BRPT belum cukup meyakinkan, tapi setidaknya dengan adanya akumulasi dari ZP sebesar 50,4 miliar diharapkan ZP bisa menahan harga untuk tidak lanjut turun dan kembali ke fase bullish trendnya. Selama BRPT bertahan di atas 1.585 ini sinyal yang positif. Semoga harapannya BRPT bisa terus lanjut naik untuk capai target resisten di atas di 2.220 sampai dengan 2.330 yang menjadi target optimisme untuk BRPT. Selanjutnya kita lihat ada Bull. Bull juga cukup menarik kalau kita perhatikan ada akumulasi dari RF 66,4 miliar di harga 412, disusul AK 41,3 miliar di harga 418, lalu disusul LG akumulasi 33,8 miliar di harga 418. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, Bull juga sudah breakout dari resistennya. Jadi masih punya potensi Bull bisa melanjutkan kenaikan untuk capai target di 480 sampai dengan 515 dan 545 yang jadi resisten-resisten minor sebagai target Bull. Kalau kita lihat dari pembentukan candle hari Kamis kemarin yang membentuk candle Marubozu atau ditutup positif 14% di level 454, ini memberikan optimisme bahwa penutupan hari Kamis kemarin dikuasai sepenuhnya oleh buyer, sehingga untuk Jumat diharapkan Bull bisa melanjutkan kenaikan. Setidaknya untuk 3 sampai 5 hari ke depan Bull masih punya potensi untuk uji target di 480, 515 sampai 545. Semoga bisa tercapai ya. Yang masih punya Bull bisa di hold dulu nih. Selanjutnya kita lihat ada ICBP. ICBP juga cukup menarik kalau kita lihat strukturnya. Di sini ada pola inverted head and shoulders, di mana ini inverted head and shoulders-nya menjadi kompleks inverted head and shoulders. Bedanya apa sih dengan inverted head and shoulders biasa? Kalau inverted head and shoulders biasa itu pundaknya cuma ada dua, satu di kanan, satu di kiri. Maka kalau yang terjadi di CBP ini disebutnya kompleks inverted head and shoulders karena memiliki 4 bahu, 2 bahu kiri, 2 bahu kanan. Dan kalau kita lihat akumulasi dari 7 hari terakhir ternyata cukup menarik. Ada akumulasi dari BB yang akumulasi 12,8 miliar di harga 6.980, disusul CC akumulasi 12,2 miliar di harga 6.959. Kalau kita lihat strukturnya memang belum terkonfirmasi breakout dari neckline-nya. Ada resisten dari neckline-nya di 7.050. Jika ICBP mampu breakout dari 7.050, maka besar potensi ICBP bisa menguji 7.425 sampai dengan 7.550 yang menjadi zona resisten untuk menyempurnakan
inverted head and shoulders-nya. Semoga saham-saham ini bisa rekan-rekan pantau dan ini bisa menghasilkan return untuk kita semua. Mungkin cukup analisa saham dari Alf Evolution dan teman-teman juga bisa belajar analisa teknikal di kelas Ultimate. Nomornya ada di pojok kanan atau linknya ada di bio ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Good luck untuk investasi Anda. Semoga teman-teman ikutan cuan ya.